Bonainya masuk dulu periode kedua udah dilantik. Ini yang pertama. Tambusai? Boleh, betul. Kesempatan ini kita mulai acara pertama kita sebelum Kamalida kita hadir. Acara pertama kita yaitu penentuan lokasi pembentukan panitia lomba tingkat 3. Jadi sekarang kita akan merapatkan lokasi kita di mana dan panitianya siapa. Jadi panitia itu dari kita untuk kita, terutama karena kita semua andalan, ya kita ikut. Makanya nanti setelah saya umumkan tadi, kira-kira dari partai nanti mana yang bersedia untuk menjadi tuan rumah dalam lomba tingkat 3 pada tahun ini. Kami persilakan. Oke, habis lomba ya. Masuk kita kelompok 3. Itu sudah masuk tadi itu. Penataan perlengkapan dan P3K ADH Kespa dengan anggota Suparman dan Intan Suryati. Koordinator lomba halang rintang, kompas, peta perjalanan, peta pita, panorama, pengamatan, dan menaksir itu Kak Sipullah dengan anggota Hairul Huda dan Tuna Harapan. Koordinator lomba semboyan dan isyarat, sandi, masakan khas daerah, senam pramuka, mengenal tanaman, reportase, membuat obat-obatan tradisional, administrasi regu, wawasan, bijak bermesos, itu Kak Amril dengan anggota Kang Almijeli dan Kak Kartisem. Koordinator lomba pidato bela negara pentas seni. Ya, selamat. Iku panik baru sekali gitu ya. Arum, nah, supaya nampak aku di rondoknya lah ya sekarang. Jadi kita terbuka saja, ya, sesuai dengan kemampuan anak dan adik-adik kita. Ya, memang yang betul-betul kalau persyaratannya itu adalah siaga kata, tolong yang di gugus depan itu diisilah siaga katanya itu, dan diharapkan yang menandatanganinya itu adalah pembina yang sudah mempunyai tanda hak.
Selamat datang kami ucapkan, ya, salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam Pramuka. Silakan. Kakak-kakak sekalian, pada hari ini Kakak Kamarida harian berkunjung untuk kunjungan kerja ke Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Rokan Hulu. Selamat datang kami ucapkan kepada Kak Kamarida beserta rombongan. Inilah Kuartir Cabang Kabupaten Rokan Hulu. Untuk acara selanjutnya kata sambutan dari Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Rokan Hulu kepada Kak Elma Mulia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan dayanya kepada kita bersama. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama dengan Kakak Ketua Harian Majelis Pembimbing Daerah Kak Haji Masrur Kasmi dan juga Kak Haji Amril. Kemudian salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kakak Majelis Pembimbing Daerah Wadah Riau yang kami hormati, Kak Haji Masrur Kasmi dan Kak Haji Amril, rekan-rekan pimpinan dan dalam cabang, serta yang kami isiannya dari kami anggota DKC Kabupaten Rokan Hulu, sampai juga kepada Kak Ketua Harian Mabida, bahwa kita di Rokan Hulu ini sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama, kalau kegiatan pada tahun 2022 kita Jambore hadir di sana. Kemudian juga lomba-lomba yang diikuti di kuartir daerah. Alhamdulillah kita juara satu kegiatan. Kemudian juara 2 satu kegiatan dengan yang diikuti oleh DKC. Selanjutnya juga di tahun ini juga banyak pergantian pengurus banding. Alhamdulillah ini membutuhkan. Cuman kami yakin percaya bahwa untuk kegiatan pramukaan di Rokan Hulu, alhamdulillah mereka tuh mau. Kayak Tembusa itu dia yang bikin acara apa? Digertak sama siapa kan? Kak Diana. Nantinya sempat bupati merintahkan bapak bikin musrana, dia langsung biayai musrana. Seluruhnya dari Pak Camat. Jadi kan itu. Saya rasa hubungan saya dengan camat itu bagus semuanya. Ya insya Allah tidak ada masalah dengan Mabing. Ya kalau kita mintalah. Maksudnya Salam Pramuka. Alhamdulillah senantiasa kita menyampaikan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasa-rasanya masih seperti PJS Bupati. Tapi kakak-kakak yang kami hormati, kakak Wacap, Rokan Hulu, Kak Ibnu, Kak Herul, Kak Irwan, serta seluruh jajaran kakak-kakak pengurus Wacap, kakak ketua kuartir dengan kehidupan. Jadi jangan lepaskan dan jangan sia-siakan. Untuk pembangunan 5 tahun ke depan tentu kembali kepada pembangunan manusia,
yang tentu ini menjadi bagian yang besar. Nanti saya katakan 2024 apabila ke saya ada beberapa hal jabatan di provinsi ya, mulai dari ketua Kuarcap, kemudian wakil ketua Kuarda, perkumpulan filatelis ini untuk penggemar-penggemar perangko. Di dalam kepramukaan nanti ada satu nanti yang direncanakan dibuka Saka Filateli. Ini sedang dirancang karena kemungkinan filateli ini bukan hanya menyoroti persoalan perangko, tapi juga benda-benda sejarah. Ini mungkin barangkali penting juga bagi kita kepramukaan. Kemudian juga dipercaya sebagai ketua Badan Wakaf, sebagai wakil ketua Dunia Melayu Dunia Islam, dan ini terakhir juga ada di ketua 1 Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45. Ini semacam badan yang mendorong anak-anak muda untuk kembali mencintai sejarah perjuangan semua kita gitu, karena barang ini kan bukan menjadi barang yang sulit bagi kita hari ini. Lanjut. Ini tugas KWIA, ini dah tahulah ya, tugas KWIA di tingkat cabang. Di bawah gubernur itu sebagai ketua MABI ada ketua Majelis Pembimbing Harian. Kalau tak salah ada satu lagi di Jambi, ada dua cuma di provinsi Indonesia yang menggunakan Majelis Pembimbing Harian, karena Pak Gubernur itu sangat sibuk. Maka seluruh kegiatan kepramukaan itu diserahkan kepada Majelis Pembimbing Harian. Kuartir cabang yang merupakan kendala yang berarti seragam di seluruh kuartir cabang yang dirasakan di seluruh provinsi Riau khususnya, yaitu mengenai pangkalan pramuka yang berada di SMA, Pak. Pangkalan pramuka yang berada di SMA karena dia merasa orang provinsi, dia tidak mau diatur oleh orang kabupaten. Pramuka itu orang kabupaten, kami kan orang provinsi. Kami usul kepada Kak Masrul kami sebagai Kamabida, kemudian kalau dapat mengapakan dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Kendala kami di seluruh kabupaten kota se-Provinsi Riau, umumnya payah kami mengajak Kamabigus yang berada di SMA itu untuk saling bekerja sama dengan kuartir ranting. Padahal SMA itu berada di kecamatan, dia harus tunduk di kuartir ranting. Dia berada di kabupaten, harus tunduk di kuartir cabang. Pernah kami dari Kuarcap mengatakan kalau seandainya pangkalan di SMA itu memang tidak mau berkontribusi di kuartir ranting maupun di kuartir cabang, akan kami cabut nomor gudegnya, minta ke provinsi. Karena provinsi tidak akan pernah bisa mengeluarkan nomor gudeg untuk SMA. Nomor gudeg dikeluarkan oleh kuartir cabang maupun kuartir ranting. Nah, jadi kami ini usulan, udah lama kami pendam sebetulnya Kak Masrul, dari pembina-pembina di kuartir cabang yang lain juga bisik-bisik kami sampaikan kepada Kak Azari Johan, tapi belum kesampaian. Mudah-mudahan dengan usulan hari ini dapat Kabupaten Kepenuhan Umar Usman. Kebetulan saya bukan PNS Kak ya, bukan kepala sekolah, saya pengusaha. Tapi pramuka ini sampai akhir hayat. Dari dulu memang saya hobi pramuka. Jadi tertunjuklah saya sebagai selaku Kabupaten Kepenuhan. Baiklah. Terkait yang kakak paparkan tadi, ini ceritanya masalah MABI ya. Memang kita berkumpul di sini memang butuh kita kepramukaan itu kepada generasi. Memang ini sering kita gaungkan setiap pertemuan, tapi tidak seindah kita bayangkan apa yang kakak sampaikan tadi. Apakah nanti kita jemput bola kepada camat, kepala puskesmas, paling tidak ya, selaku Mabida ya mungkin bisa diberi atau dipanggil itu camat Provinsi Riau untuk diberi apa yang kakak sampaikan tadi kepada kita. Jadi biar camat-camat, kapolsek ataupun apa itu bisa diturunkannya kepada kuarat-kuarat. Selama ini kan
kegiatan pramuka di Secara evaluatif, kakak menyampaikan ini dalam satu forum di permukaan. Nanti kalau memang ini menjadi laporan resmi, kita juga akan membuat surat resmi yang dibuat langsung oleh Kamabi, oleh Pak Gubernur, dengan tembusan kepada Kadis Pendidikan masing-masing. Jadi jangan khawatir terhadap beberapa kepala sekolah yang enggan, ya, kakak sebutkan saja gitu. Jadi ini nanti berdasarkan itu kita akan berikan early warningnya, sinyal bahwa ini memang Anda harus mengikuti regulasi di kepramukaan secara berjenjang, walaupun mereka tidak di bawah dari Dinas Pendidikan Kabupaten, ya, karena dia karena kan berdasarkan kewenangan undang-undang pemerintah daerah bahwa pendidikan menengah itu kan di provinsi, mereka kan itu yang dia pedomani. Nah, sehingga dari sisi kepramukaan pembinaan ini dia lupa bahwa majelis pembimbing dan kuartilnya itu berada di cabang. Nah, ini yang perlu nanti akan ada pengenatan. Yang penting juga ini untuk Kak Umar lah ya, sekaligus barangkali kami akan buatkan surat kepada pimpinan daerah masing-masing, yaitu camat, Pak Camat. Karena setiap tahun ini ada rakor camat, rapat koordinasi camat, dan memang pada saat itu kami tidak diberikan kesempatan dari kepramukaan ya untuk menyampaikan ini bahwa camat-camat ini juga berserta unsur pimpinan kecamatan perlu didorong untuk pengembangan sebagai majelis pembimbing. Karena hari ini itu tadi Pak, ini mohon maaf juga kalau kami hari ini ya karena sebatas baju yang bisa disampaikan. Sebenarnya ini kan simbol untuk menanya kalau sudah dia menjadi satu keanggotaan pramuka resmi, sudah mengikuti kegiatan-kegiatan resmi di kepramukaan, itu atribut-atribut ataupun seragam-seragam yang tidak semestinya itu memang tidak menjadi bagian penting. Tapi sebagai ornamen, kalau saya pendapat pribadi ya, ornamen penghibur ya silakan gitu. Karena banyak saya temukan artis-artis kadang-kadang dia cuma pakai yang ini aja kan, atau kan itu. Tapi itu dari sisi lain ornamen untuk memberikan penyemangat gitu. Atau misalnya orang kiai diberikan semacam tanda kepramukaan gitu. Itu jadi memang dari sisi lain kita melihat bahwa ini menjadi dorongan. Tapi dalam ketatanan resmi kepramukaan itu memang tidak dibenarkan karena harus berpedoman pada ketentuan, gitu kan? Ya artinya ada nilai popularitas, ada nilai-nilai yang telah di. Oke, sekali lagi. Yuk, 1, 2, 3. Salam tunas, salam tunas. Salam tunas. 1, 2. Salam apa boleh? Salam komando. 1, 2. Oke. Habis. Salam literasi. Literasi.